Usmar Al-Marwan yang akan melaporkan perkembangan terkini perihal musibah jatuhnya krain di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Selamat siang waktu Indonesia, Marwan. Ya, selamat pagi waktu Mekah, Alfat. Ya, assalamualaikum Marwan. Sebelumnya. Ya, Alfat. Tadi malam memang. Baik. Silakan laporan Anda. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Alfat. Tadi malam sebenarnya memang seperti yang Anda katakan bahwa Masjidil Haram sempat ditutup untuk kegiatan jamaah haji yang melakukan umroh di Ka'bah. Tapi kemudian sekitar pukul 2 dini hari ternyata kemudian jamaah haji telah dapat melakukan aktivitas umroh secara normal di Ka'bah, termasuk tawaf dan sa'i. Tadi malam kami sempat melakukan umroh di Masjidil Haram sekitar pukul 2 dan di sana kondisinya sudah berangsur normal. Tidak tampak kemudian evakuasi korban maupun korban yang sebelumnya merupakan korban dari kran, dan juga aparat keamanan juga sudah tidak bersiaga di Masjidil Haram. Kemudian juga tadi pagi ketika melakukan sholat subuh berjamaah, suasana benar-benar sudah kembali normal di Masjidil Haram, di mana jemaah sudah dapat melakukan sholat subuh bersama, dan juga aktivitas di dalam Masjidil Haram sudah berlangsung seperti biasa, Alfat. Artinya semua puing-puing dan juga kren yang kemarin masih tergantung di sana itu semua sudah dievakuasi, Marwan. Ya, memang ketika tepat di lokasi jatuhnya kren itu sudah dipasang garis polisi, tapi serpihan-serpihannya sudah dibersihkan oleh aparat keamanan. Kemudian juga bercakan-bercakan darah yang sebelumnya ada sudah tidak ada dan sudah dibersihkan sama sekali oleh aparat keamanan. Dan juga kemudian sekitar pukul 3 dini hari tempat jatuhnya kren itu sudah ditutup dan sedang dilakukan perbaikan, dan hingga kini masih dilakukan perbaikan di tempat jatuhnya kren itu, Alfat. Baik, terkait korban, Marwan, kami mendapat kabar bahwa ada penambahan jumlah korban menjadi 107 orang yang wafat. Ini artinya ada penambahan 20 orang ya, dari data terakhir kan 87. Apakah dari 20 orang penambahan ini ada warga negara Indonesia juga yang termasuk di dalamnya? Hingga tadi pagi kami mendengar kabar bahwa warga negara Indonesia yang wafat dalam musibah ini tetap 2 orang wafat. Seperti data dari Kementerian Agama bahwa 2 jemaah yang wafat itu seperti yang ada sebutkan tadi. Yang pertama bernama Iti Rasmi Darmini, kloter 23, dan Mas Nauli Sijuadil Hasibuan, kloter 09. Dan ingin saya informasikan di sini kepada sebenarnya pihak PPIH Arab Saudi juga telah menyiapkan layanan telepon lewat nomor +966 543 603 154 yang ini bisa diakses langsung oleh keluarga jamaah Indonesia yang menjadi korban robohnya alat berat di Masjidil Haram, Alfat. Terkait korban lainnya yang... Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Ya. Baik, silakan bisa diulang kembali. Saya ulangi lagi, PPIH Arab Saudi telah menyiapkan. Oke. PPIH Arab Saudi telah menyiapkan layanan telepon lewat nomor 966 543 603 154. Telepon ini bisa diakses langsung oleh keluarga jamaah Indonesia yang menjadi korban robohnya alat berat di Masjidil Haram. Apa? Baik, sudah dibuka layanan telepon, artinya kita bisa mengetahui kondisi korban lainnya yang selamat begitu ya. Untuk korban luka lainnya ini seperti apa kondisinya sekarang? Apakah sudah mulai membaik atau bisa dikabarkan? Ada 2 tempat yang menjadi tempat perawatan bagi korban dari Indonesia khususnya, Alfat. Yang pertama di BPHI Mekah dan di RSAS. Dan sebagian korban yang di BPHI Mekah kami mendapatkan kabar sudah membaik, tapi yang di RSAS kami belum mendapatkan informasi terkini apakah kondisinya sudah membaik atau bagaimana, Alfat. Baik, Marwan, kita tahu bahwa jatuhnya kren kemarin itu akibat cuaca buruk, angin kencang, badai seperti itu. Bagaimana dengan kondisi cuaca hari ini? Kondisi pagi ini teramat cerah, Alfat, dan memang kami juga sempat menyaksikan buruknya cuaca kemarin di perjalanan kami ketika ke Mekah, bahwa memang badai sangat menakutkan di situ. Langit sangat hitam dan kemudian angin juga bertiup sangat kencang.
Tapi alhamdulillah pagi ini ternyata alhamdulillah cuaca di Makkah Arab Saudi ini cerah dari pagi tadi, Afwan. Kalau melihat siklus cuacanya, apakah anomali berubah-ubah secara tidak pasti atau memang ada polanya seperti itu kalau bisa Anda lihat selama sepekan terakhir Anda berada di sana? Memang selama sepekan terakhir ini cuaca agak mendung di sore hari, kemudian agak berangin ketika jamaah melakukan sholat asar di Makkah maupun Madinah dan juga di Jeddah, dan kami melihat bahwa intensitas itu makin tinggi, tapi kami tidak tahu apakah besok cuaca kemudian membaik ataukah seperti kemarin, apa. Marwan, mungkin Anda bisa menghimbau kepada para calon jemaah haji lainnya yang baru akan berangkat ke Mekah. Apa yang mesti diwaspadai jika melihat kondisi cuaca yang masih berubah-ubah dan lain sebagainya, dan kondisi Masjidil Haram yang masih dilakukan perbaikan seperti itu? Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan oleh jamaah haji Indonesia karena sudah ada petugas-petugas haji yang akan menyediakan berbagai layanan kepada mereka, dan juga kondisi cuaca mereka telah diantisipasi oleh jemaah haji Indonesia, sehingga saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh jemaah haji Indonesia. Baik, mungkin terakhir sebagai penegasan saja, Marwan, artinya saat ini aktivitas di Masjidil Haram masih berlangsung normal, tidak ada perubahan apapun di sana terkait kejadian kemarin? Sangat normal sekali, yang ditutup hanya daerah ketika di sekeliling keren itu, sedangkan akses lainnya seperti tawaf, sa'i, dan sholat berjamaah berlangsung lancar, dan normal. Baik, terima kasih Usmar Al-Marwan mengabarkan langsung dari Mekah Arab Saudi. Kita harapkan kondisi ini tidak mengganggu jalannya ibadah haji di puncak ibadah haji nantinya. Selamat bertugas kembali, Marwan. Assalamualaikum. Kita kembali terhubung dengan reporter kami Khalid Syamsu melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi waktu Jakarta, Khalid. Apa kira-kira informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan pagi hari ini? Ya, Rendra dan Bagaimana dapat kami informasikan dari kota Al-Mukarramah. Beberapa jam lalu saya sudah meninggalkan Masjid karena lokasi telah ditutup oleh beberapa pihak kepolisian pemerintah Arab Saudi guna untuk mengevakuasi tren yang masih terbentuk di atas pintu Babul Salam. Selain itu juga pintu Babul Salam ditutup untuk para jamaah yang akan nantinya melakukan umroh atau yang melakukan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Namun dari pintu Marwah para jamaah nantinya bisa masuk melalui pintu Marwah dan pintu Malikat. Selain itu Rendra, dapat kami informasikan sejumlah korban yang berjatuhan di antara lainnya jamaah calon haji Indonesia yang kami berdapat data dari informasi haji terpadu diperkirakan sekitar 30 jamaah haji Indonesia yang mengalami luka-luka, dan saat ini masih dalam proses perawatan di sebuah rumah sakit, dan dia wafat dalam kejadian sore kemarin waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian barat pada hari Jumat. Diperkirakan sekitar 5 jamaah calon haji yang dirawat di rumah sakit Anur, terus 11 calon jamaah haji yang dirawat di rumah sakit Yahir. Selain itu 1 jamaah haji yang dirawat di King Abdullah, dan 7 jamaah calon haji yang dirawat di Balai Pengobatan Haji Indonesia, serta 4 jamaah haji yang dirawat di sektor 4. Para jamaah calon haji ini mereka masih dalam penanganan warga atau ditangani terlebih dahulu apa kondisi mereka yang saat ini alami. Dan tadi sekaligus ketika kami ke rumah sakit Amir, di sana ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang mendatangi langsung para
korban jatuhnya tren di Masjidil Haram. Jadi dilakukan berharap agar para jamaah bisa sabar dan memberikan doa untuk lebih bersabar dan khususnya untuk warga yang di tanah air agar bisa membahagiakan para jamaah dan proses haji nanti berjalan dengan lancar. Ya, kembali ke Anda, Tenta dan Tujuh. Ya, Khalid, lalu bagaimana sendiri tanggapan dari pemerintah Arab Saudi sendiri terkait dengan insiden ini sendiri? Ya, untuk tanggapan dari pemerintah Arab Saudi sampai saat ini saya belum bisa mengkonfirmasi. Tentunya hanya saja pemerintah Indonesia melalui Nurul Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bergerak cepat untuk menangani para jamaah yang kondisinya luka-luka akibat jatuhnya lockdown di Masjidil Haram, ya, Central dan City. Ya, lalu untuk dua korban yang meninggal dunia dari Indonesia sendiri, bagaimana rencana dari pemakaman ini sendiri? Apakah akan dipulangkan ke Indonesia atau dimakamkan di sana, Khalid? Ya, ada perintah. Informasi pemakaman kami dapatkan dari Kepala Pusat Kesehatan Haji yaitu Dr. Subianto mengatakan bahwa para jemaah calon haji yang wafat di Masjidil Haram mereka akan dimakamkan di Mekah, jadi tidak dibawa ke tanah air. Para jemaah ini nantinya akan di Masjidil Haram lalu dikuburkan di Mekah atau Mukarramah Center. Ya, lalu Khalid, ini kan kita ketahui sendiri kalau jatuhnya keren akibat cuaca ekstrim yang terjadi sebelumnya. Lalu bagaimana kondisi cuaca di Mekah sendiri saat ini, Khalid? Ya, kondisi cuaca saat ini di kota Mekah cukup rawan, artinya tidak terjadi mendung dan cukup kencang angin yang paling tidak kemungkinan akan bergantung ya iklim dari musim panas atau musim kemarau dan musim musim dingin gitu kan, dan kondisi cuaca yang ekstrim atau yang berubah-ubah di kota Mekah ini dihimbau pada para jemaah haji yang bukan nantinya agar lebih waspada menjaga kesehatan karena puncak haji puncak haji adalah di wukuf di Arafah dan Mina, Rendra dan Kudus. Baik, Khalid Syamsu, terima kasih telah mengabarkan langsung dari Arab Saudi Mekah. Dan pemirsa, nanti kita akan terus mengupdate informasi dari Mekah Arab Saudi terkait terjadinya insiden jatuhnya tren, namun kita akan bahas di segmen